Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas KD 3.6, yaitu memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kafirun. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama manusia. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Indahnya saling menghargai. Seorang muslim dituntut untuk menunjukkan perilaku terpuji ketika berinteraksi dengan orang lain. Apalagi di negara kita, di negara Indonesia, terdapat banyak sekali suku, agama, dan ras. Oleh karena itu, kita dianjurkan sebagai muslim untuk menunjukkan perilaku simpati, toleran, hormat, dan patuh dalam keseharian kita sehari-hari. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah pernah membungkukkan dirinya padaku seraya bersabda, kalian adalah orang yang paling ingin aku tinggal di belakang punggungku, dan tidaklah seseorang yang bersikap simpati kepada kalian kecuali orang-orang yang sabar dan jujur. Hadis riwayat Ahmad. Walaupun berbeda, setiap manusia pasti tetap memiliki kebutuhan yang sama, yaitu saling menghargai. Itu adalah kunci keharmonisan kita baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Apabila kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Dan apabila kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati orang lain juga. Perilaku simpati dan toleran dalam keseharian bisa kita tunjukkan dalam hal berikut. Misalnya, mendoakan teman yang sedang sakit, atau menghibur teman yang sedang bersedih, atau juga memberikan selamat saat teman meraih keberhasilan. Bisa juga memberikan semangat kepada teman yang sedang tertimpa musibah. Kemudian, perilaku simpati dalam perbuatan bisa juga dengan melakukan bakti sosial, atau menjenguk teman yang sedang sakit, atau takziah, atau ikut berbelasungkawa apabila ada tetangga yang meninggal dunia. Dalam perbuatan ini, perilaku simpati bisa juga kita lakukan dengan memberikan bantuan kepada korban bencana alam, baik berupa makanan, minuman, atau pakaian yang layak pakai. Sedangkan toleransi dalam beragama bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, mengamalkan ajaran agama dengan baik. Yang kedua, menghormati pendapat saudara sesama muslim yang misalnya terjadi perbedaan pendapat, atau juga tidak memaksa pemeluk agama lain untuk mengikuti agama kita. Dan yang terakhir, tidak mengikuti ibadah orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Sedangkan untuk toleransi dalam perbedaan suku, ras, dan budaya, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan sukunya atau budayanya dan ras dalam bergaul. Kemudian kita menghargai tradisi atau adat suku orang lain, dan menghargai kebiasaan dan kebudayaan suku lain. Dan yang terakhir adalah melestarikan kebudayaan
daerah masing-masing. Hikmah berperilaku simpati dan toleran, maka kita akan menjadi rukun. Kemudian meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar, menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain, dan akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, mengingatkan kita untuk menggunakan nikmat Allah sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, hikmah simpati dan toleran adalah mencegah perpecahan umat sehingga kita bisa hidup rukun dan damai serta berdampingan dengan orang lain. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sudahkah kalian berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Apa yang sudah kamu lakukan untuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, misalnya pada gambar tersebut menunjukkan anak yang soleh dan solehah pada saat mau berangkat sekolah, dia akan meminta izin dengan cara mencium kedua tangannya, kemudian berpamitan serta berhati-hati di jalan pada saat berangkat sekolah. Sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, yaitu menjelaskan perintah menghormati dan mematuhi orang tua. Kemudian dijelaskan juga di dalam hadis, yaitu ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, yang artinya ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Bagaimanakah cara kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu mematuhi perintah orang tua dan menjauhi larangannya. Yang kedua, jangan lupa mendahulukan kepentingan orang tua terlebih dahulu daripada kepentingan diri kita sendiri. Misalnya, kita disuruh orang tua membeli sesuatu, atau mungkin gula atau garam atau apapun itu pada saat kita ingin bermain, maka yang harus kita lakukan adalah mendahulukan perintah daripada orang tua. Kemudian bertutur kata yang sopan dan santun dan lemah lembut kepada orang tua, jangan sampai berkata kasar, apalagi membantah perintah orang tua. Dan yang terakhir yaitu mendoakan dan memohonkan ampunan atas dosa-dosa orang tua kita. Tahukah kalian doa untuk kedua orang tua? Ayo kita baca sama-sama doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, akan menjadi penghapus dosa besar. Yang kedua, kita akan dipanjangkan usia. Yang ketiga, dilimpahkan rezeki yang banyak dan halal. Kemudian akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan kita. Dan yang tidak kalah penting yaitu kita pada saat berbakti kepada orang tua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga dianjurkan untuk menghormati dan mematuhi guru, karena guru adalah pengganti orang tua pada saat kita sekolah. Apa yang harus kita lakukan yaitu berperilaku rendah hati kepada guru, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta tawaduklah kepada orang yang mengajarimu. Maksud hadis di sini adalah guru. Kemudian menghormati dan memuliakan dan menaati nasihat guru dan melaksanakan perintah guru dengan ikhlas. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Kemudian menjalin hubungan baik dengan keluarga maupun kerabat guru
Apabila bertemu dengan guru, kita menyapa dan jangan lupa ucapkan salam. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga nama baik guru, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi hari ini. Dan untuk latihan kalian di rumah, maka kerjakan yang pertama, uji kompetensi 1 di buku PR halaman 154 sampai dengan 155 A dan B. Untuk tugas yang kedua yaitu uji kompetensi 2 di buku PR halaman 160 sampai 162 A dan B. Dan ingat ya anak-anakku sekalian, jangan lupa jawabannya itu disalin di buku tulis. Jadi yang diserahkan atau dikirim adalah di buku tulis, disalin jawabannya, bukan dikirim dalam bentuk foto di buku PR. Paham anak-anakku ya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.